ilmu apa mistis ya, apa sih kayak santet gitu. Awalnya aku kena nih, dan aku awalnya nggak percaya yang namanya kayak gitu. Ternyata itu terbukti. Kan ada muncul di film-film Heeh. ya. Tapi banyak orang yang tahu nih kan Mbak Maya itu juga bisa baca kartu tarot. Itu awal ceritanya Mbak? Awal ceritanya aku bisa baca tarot. Iya. Ya aku nganterin temen aku tuh suka baca tarot gitu kan, ada Chinese gitu. Terus tiba-tiba pas dia lagi baca tarot, aku nyeplos aja gitu apa yang dibaca ini nih, terus dia ngelihat, lah kok kamu bisa? Enggak, asal aja. Itu bener loh katanya. Memang iya. Terus enggak, kamu punya intuisi katanya. Oh iya, ya udah gitu kan. Terus coba deh kamu pelajarin katanya. Gimana pelajarin? Aku nggak ngerti satu-satu. Enggak, kamu baca aja sesuai apa yang kamu lihat, gambar itu nanti kamu sinkron sendiri katanya. Jadi bukan berarti satu-satu gambar aku pelajarin, ya nggak mungkin lah ya gitu. Itu bisa mengalir gitu aja. Jadi tanpa aku harus ngafalin ini satu apa ini enggak gitu. Enggak nyari dan enggak belajar kayak gitu. Berarti ini dibilang lagi ya? Iya mungkin ya. Terus kayak itu tuh media, apa yang aku lihat aku sinkronkan dengan si tarot itu gitu loh. Tapi aku juga masih ngerasa nggak pede awalnya, karena masa sih gitu aku ini. Tapi beberapa temenku dan beberapa rekanku, apa yang memang telah aku baca itu cocok buat mereka, itu dia sih kayak gitu. Kalau bisa bilang tadi kan ada beberapa cocok, itu seberapa sering ya cocokan itu? Nggak tahu ya, kadang mereka bacanya hampir tiap hari, 2 hari sekali, tiap hari. Ya mungkin dengan seperti itu berarti kan mereka ngerasa cocok ya. Dan aku pun sih menyaksikan sendiri ya, ketika baru aku beresin nih kartu, dia datang ke tempatku nggak 5 menit. Apa yang aku bacain itu tuh kejadian di depan aku sendiri. Aku lah, kak bener gitu. Aku aja sampai, ya Allah, ini kenapa ya Allah, mudah-mudahan bukan ini gitu, aku salah. Aku kadang jadi takut gitu. Tapi ya itu yang terjadi gitu. Namanya tadi kan bilang gift ya. Itu sejak kapan sih? Aku biasanya tiba-tiba datang lewat mimpi kah? Atau seperti apakah gitu? Dibilang datang lewat mimpi enggak ya. Jadi semenjak aku punya anak dan ada beberapa hal yang terjadi di dalam saat aku hamil dan lahiran lah. Nah di situ aku ngerasa lebih sensitif, melihat yang nggak seharusnya belum pernah aku lihat. Tapi di situ apaan sih ini gitu, aku nggak percaya gitu. Terus kayak lebih intuisi, feeling aku lebih kuat gitu. Terkadang kita kan gini lah, teman dekat kan kita nggak mau seuzon ya, teman dekat masa sih sampai sejahat itu. Aku udah bisa lihat itu teman aku tuh jahat gitu, tapi ternyata aku tidak menyadari, sampai akhirnya kebukti sendiri ya seperti itu terjadi. Ya Allah, ya udahlah gitu. Jadi kayak lebih, sebenarnya aku punya sesuatu yang bisa menjaga diri aku, tapi terkadang aku tidak percaya gitu. Aku hanya percaya sama logika, karena kita dibilang nggak mau suuzon ya gitu, padahal udah ngasih tahu ini tuh bakalan kayak gini gitu. Itu sih. Oke, itu kan setelah melahirkan tadi. Uh-uh. Nah, itu siapa yang ibaratnya diasah lagi atau cari guru kah atau seperti apa gitu mengasahnya lagi? Awalnya sih enggak mencari guru, cuman kebetulan maksudnya kan kita suka ada, aku sempat terjadi ada ilmu apa mistis ya, apa sih kayak santet gitu. Awalnya aku kena nih, dan aku awalnya nggak percaya yang namanya kayak gitu. Ternyata itu terbukti karena aku lihat sama mata kepala aku sendiri dan aku yang menemukan. Kita konsul lah ya kan, orang yang ahlinya di Pak Ustadz gitu. Nah di situ Pak Ustadz juga ngomong sama aku, kamu punya kelebihan yang bisa menjaga diri kamu. Jangan kamu, maksudnya cuman kamu, maksudnya kamu nggak perlu orang ini pintar atau apa. Kamu bisa menjaga diri kamu sendiri dengan apa? Ibadah kamu lebih ini, puasa kamu, itu aja kuncinya. Aku cuma dikasih kayak gitu sih. Jadi cuman konsulnya ya itu aja. Jadi nggak ngarahinnya lebih ke memperkuat spiritual aku, ibadah aku, udah sih. Itu aja. Tapi sempat juga nggak nanya ke Pak Ustadz gitu? Kan gimana, aku takut apa? Pernah. Musrik atau apa, terus katanya gini. Sekarang gini katanya, maksudnya
ya dibilang kayak gini kita percaya pasti musyrik, itu menduakan Allah. Yang penting kan maksudnya gini, kamu menjadikan memberikan suatu motivasi dan energi positif ke mereka, bukan kayak menjudge gitu kan. Jadi kayak aku misalnya ini aku lagi ada proyek bagus nggak, atau ini misalnya aku ngomong gini, insya Allah akan ada jalan atas izin Allah, bagus, optimis aja, doanya dikencengin, itu kan sesuatu yang jadi baik ya buat dia, bukan aku iya gitu, bukan berarti aku ini bagus kamu harus ini, kamu enggak, aku nggak pernah menyarankan itu. Makanya alhamdulillah sampai saat ini pasien-pasien aku tuh ya menerima hal yang positif gitu buat aku. Jadi aku mencoba, walaupun ada energi negatif, aku mencoba untuk mengurangi energi negatif itu biar mereka nggak kepikiran, karena kan segala sesuatu yang berawal misalnya kitanya netting duluan, sebenarnya sih enggak, itu kan katanya omongan jadi doa. Ya itulah kenapa kita afirmasikan ke energi positif, walaupun mau misalnya nih proyek ini jadi atau enggak, walaupun enggak jadi, tapi kan seenggaknya kita sudah positif, mungkin enggak sekarang tapi lain waktu gitu. Itu aja sih. Ya, berarti ini dong setelah Saini juga kan gimana nih di karir filmnya gimana? Film masih sih karir juga, cuman maksudnya nggak sesering kemarin gitu, masih suka syuting, cuman kan ada juga beberapa kerjaan di luar film yang masih aku kerjain juga gitu. Kamu fokus di sini aja, enggak dong, janganlah, aku nggak mau gini, ini beban loh, punya kayak gitu beban, bukan berarti aku senang happy, enggak, ini beban, karena hal-hal yang kita bicarakan harus kita pertanggungjawabkan. Nah itu aku takut. Makanya dimana aku tidak mau berani hal yang menurut aku belum tahu, apalagi ini itu salah, aku udah fitnah loh sama orang itu. Tapi kalau orang itu sudah merasakan ada yang janggal, ya itulah yang kamu rasain, ya benar gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak gini-gini aku nggak mau, jatuhnya kan fitnah ya, jadinya beban, dosa. Itu jadi menurut aku berat bawa ini, dan aku mungkin nggak ini aja, maksudnya kalau ada yang minta pertolongan akan aku bantu gitu, boleh, tapi tidak terlalu fokus gitu di sini untuk apalagi urusan sampai komersil ya, kayaknya enggak. Kenapa? Kan kalau ditekuni kan mungkin bisa ngalahi dari film gitu loh, gimana gitu? Aduh, sebenarnya jujur nih, ini aja aku agak ragu kemarin Bang Kiki itu ngundang aku di podcast, katanya ini tarot, boleh, aduh Bang kalau untuk buka di kayak ini aku kayaknya enggak deh, aku bilang kalau private oke. Tapi kalau hanya untuk sharing tentang ini aku mau gitu, jadi kayak aku nggak mau lah terlalu bukan komersial ya, terlalu kayak orang di TV baca gitu, aku tuh artis gitu ya. Aku nggak mau. Kalaupun memang mau mereka ya private gitu. Aku nggak mau kayak di sana di video ini akan begini, aku belum berani aku. Bisa nggak sih Kak, kalau kita misalkan ya, saya nanya, kita bisa nggak bacain artis ini itu, bisa nggak sih? Bisa. Kita bacain orang, bisa, orang lain bisa. Tapi bukan dia orang lain. Iya, bisa, asal kamu tahu aja umur dan namanya, udah cukup. Itu nah. Pasti aku di entertainer lah ya. Di entertainer, aku sangat mencintai dari dulu itu entertainer gitu kan. Apapun itu, mau di belakang layar, depan layar, aku suka. Ya, jadi fokusnya ya pastinya di entertain lah Mas gitu. Kayak gini kan aku dipanggil podcast kan menyangkut entertain kan, oke gitu, nggak masalah gitu. Makanya kalau kayak buka-buka ke sini kayaknya aku private deh, boleh yuk. Itu aja. Apa? Oh, boleh kalau misalnya kalian yang mau, boleh DM di Instagram aku Maya MAYA_Niar88, boleh DM dulu, nanti boleh ngobrol. Kalau misalnya ini boleh lanjut ke WA, nanti kan bisa. Kalau misalnya yang jauh-jauh itu aku biasanya virtual ya, video call gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.